Hari ini aku mau coba berbagi tips, dan ini juga sumbernya bukan real dari aku, jadi ini sumbernya dari beberapa dari Google lah. Semoga tipsnya bermanfaat ya bagi yang gak suka baca tapi yang suka dengar. Ya ala-ala podcast gitulah. Nah, ini nih mengenai yang lagi di rumah aja. 15 kegiatan yang bikin masa karantina di rumah tidak membosankan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, sejumlah negara termasuk Indonesia mengimbau seluruh warganya agar mengarantina diri dan keluarga tetap tinggal di rumah. Karantina ini dilakukan demi kepentingan bersama, yakni memotong mata rantai penyebaran virus corona yang bisa cepat menular apabila banyak terjadi kontak antar satu orang dan lainnya. Nah, mengacu pada informasi yang diberikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, masa karantina sebaiknya dilakukan selama 14 hari, karena rentang waktu itu merupakan lama masa inkubasi virus di dalam tubuh seseorang. Namun, implementasinya, masa karantina bisa berjalan lebih dari 2 pekan. Karena berbagai alasan, misalnya kondisi lingkungan yang masih belum aman dari ancaman virus corona. Untuk itu, Anda perlu memutar otak mencari ide kegiatan agar masa karantina di dalam rumah menjadi menyenangkan dan jauh dari kata membosankan. Melansir dari USA Today Live 21 Maret 2020, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan selama hampir 24 jam. Dalam beberapa pekan, kita hanya beraktivitas di dalam rumah saja. Sebelum melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, kita harus melakukan pikiran yang positif terhadap keterbatasan kondisi yang ada. Dengan beraktivitas dari rumah, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk bersama keluarga tercinta, juga untuk diri Anda sendiri. Jadi, Anda memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa Anda lakukan karena harus beraktivitas dari luar. Nah, misalnya 15 kegiatannya itu seperti yang pertama itu menulis blog. Blog hari ini mungkin sudah banyak ditinggalkan ya, karena orang-orang lebih beralih ke media sosial yang lebih dinilai, maksudnya lebih menarik dibandingkan blog. Tapi tidak ada salahnya Anda kembali membuka laman blog Anda yang sudah lama tidak tersentuh, atau membuat sesuatu yang baru dan menuliskan berbagai hal yang Anda sukai di sana. Nah, yang kedua itu seperti membersihkan perabot rumah tangga. Biasanya kita membersihkan rumah hanya di bagian-bagian yang paling sering kita lalui atau gunakan. Kayak nyapu atau ya udah nyapu aja, kayak cuci piring udah selesai, udah nggak ada ngapa-ngapain lagi. Sementara benda-benda atau perabot yang jarang kita lalui atau gunakan menjadi berdebu dan bahkan kotor, membuat suasana rumah kurang nyaman pastinya. Inilah waktunya Anda yang tepat banget untuk mulai memperhatikan kebersihan dan keindahan mereka. Misalnya guci di sudut ruangan atau rak tumpukan barang di gudang. Pernah gak sih kayak kalian tuh menonton sebuah film yang durasinya panjang, terus film atau drama yang episodenya tuh banyak, dan itu favorit kalian, tapi sementara waktu di rumah tuh sangat terbatas. Nah, ini waktu yang pas untuk kalian nonton. Atau Anda yang sudah merasa lebih lelah setibanya di rumah dari kegiatan bekerja seharian, ya ini pas banget nih untuk waktunya nonton film yang durasinya panjang. Yang suka nonton Netflix mungkin. Masa karantina saat ini menjadi jawaban terbaik untuk menyelesaikan satu persatu daftar film yang ingin Anda saksikan. Keempat, mempelajari bahasa baru. Masa berdiam diri di rumah juga bisa dimanfaatkan untuk mempelajari bahasa baru, misalnya dengan mengunduh aplikasi khusus seperti Duolingo atau Google Translate kali ya, yang udah biasa.
Kemudian itu seperti merawat diri. Ide kegiatan kelima adalah melakukan perawatan diri, mulai dari menggunakan masker atau sederet produk perawatan kulit lainnya yang biasa tak pernah khatam Anda gunakan secara alasan keterbatasan waktu. Jadi nggak sempat mumpung di rumah nih, perhatikan tuh tangan kalian tuh ada apaan sih di tangan kalian. Sayangi tubuh kalian gitu loh. Sekarang Anda bisa mengaplikasikan semua rangkaian perawatan yang mungkin memakan waktu panjang, karena pekerjaan pun bisa Anda kerjakan dari rumah. Bener banget tuh. Yang hobinya maskeran tuh bisa maskeran dari pagi sampai sore. Nggak gitu juga ya. Jadi tidak masalah kan bekerja sembari ada selembar masker tertempel di muka. Yang keenam, menata ulang rumah. Anda pernah membaca buku Marie Kondo? Seni merapikan barang-barang di rumah yang selain membuat rumah semakin tertata, juga dipercaya bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi pemiliknya. Masa karantina yang cukup panjang ini bisa dijadikan momentum yang tepat untuk memulai merapikan rumah. Misalkan dengan mengubah tatanan kamar sehingga mendatangkan suasana baru. Kemudian kalian bisa juga ya seperti apa ya, meski hanya berada di dalam rumah, Anda juga tetap bisa berolahraga dan mendapatkan keringat. Misalnya Anda melakukan aerobik atau yoga dengan tutor video-video itu banyak tuh tutorialnya yang mau menghasilkan keringat. Cukup siapkan waktu, tempat, juga kuota internet pastinya. Anda pun bisa memperoleh keringat hanya dengan berada di rumah saja. Nah, selanjutnya itu ada refleksi diri. Masa sulit dan penuh keterbatasan seperti saat ini tentu menjadi saat yang tepat bagi setiap dari kita untuk kembali merefleksi diri. Apa yang sudah berhasil kita capai, apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, dan mana yang perlu ditingkatkan. Refleksi diri juga penting sebagai media kita berkaca atas kesalahan yang pernah kita perbuat sehingga muncul tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, selanjutnya itu ini yang ke-9 ya, membuat barang kerajinan. Anda pasti sering melihat benda-benda hasil do it yourself atau DIY yang kerap muncul di media sosial atau Pinterest kan. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai mengeksekusi satu di antaranya. Siapa tahu diam-diam Anda berbakat membuat barang kerajinan yang selama ini hanya Anda angan-angankan. Misalnya membuat dream catcher, kotak makeup, atau sebagainya. Atau mau buat jam dari kayu gitu. Kalau misalnya lagi rajin banget kali ya. Kemudian memilah benda-benda. Pernahkah Anda merasa memiliki terlalu banyak barang, tetapi hanya itu-itu saja yang digunakan? Nah, bisa berupa pakaian, sepatu, atau yang lainnya. Memilah mana barang yang masih digunakan dan mana yang tidak bisa dijadikan satu opsi untuk mengisi masa karantina di rumah. Terus ada seperti apa lagi ya? Memasak atau membuat kue. Aduh, ada lebah pula. Memasak atau membuat kue. Meski memasak merupakan kegiatan umum yang sudah biasa dilakukan sehari-hari, namun hanya pada momen tertentu saja kan kita akan memasak atau membuat sesuatu makanan yang unik atau cukup memerlukan usaha. Misalnya saat perayaan, hari raya keagamaan, atau acara besar di rumah. Selain itu kita masak hanya sekadar untuk makan dan menunya pun cenderung itu-itu aja. Nah, saat ini Anda bisa memanfaatkan waktu untuk membuat suatu sajian yang sudah lama diinginkan, namun belum memiliki waktu luang untuk itu. Anak dan keluarga yang juga ada di rumah bisa diajak untuk membuatnya bersama-sama, ya kan? Atau mau ajak kakaknya, adiknya, yuk bereksperimen buat ini, buat kue kek, buat apa kek. Ya, seperti itulah. Jadi selain dapat makanan enak, hubungan antar anggota keluarga pun bisa semakin erat, ya nggak sih?
Nah, ini salah satu tips lagi. Ini tips tadi 11, sekarang 12. Bagi Anda yang sudah bosan dengan warna rambut yang itu-itu aja, bisa juga loh membeli cat rambut sesuai dengan warna yang diinginkan, kemudian ngecatnya di rumah. Tanpa perlu ke salon, Anda bisa mengganti warna rambut hanya dari rumah. Proses mewarnai rambut memang membutuhkan waktu yang lama, tapi tidak apa. Masa karantina ini menyediakan begitu banyak waktu bagi Anda untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, yang ke-13 yaitu seperti membaca buku. Sama seperti film, Anda juga memiliki sejumlah buku yang sudah dibeli, namun belum sempat Anda selesaikan, bahkan belum sempat disentuh, bukan? Menggunakan waktu karantina diri di rumah untuk menghabiskan buku-buku yang ada merupakan ide yang baik. 14. Bermain bersama hewan kesayangan. Nah, jika Anda memiliki hewan peliharaan di rumah yang Anda sangat sayangi, saat ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Anda untuk lebih memilih banyakin interaksi dengan mereka. Mengajarkan hal-hal baru pada hewan kesayangan atau sekedar bermain dengan mereka pasti akan memberikan kebahagiaan bagi Anda selama berada di rumah saja. Aduh, udah mau nyampe tips yang terakhir nih, yang ke-15. Terakhir ini adalah yang paling penting namun seringkali disepelekan saat sibuk beraktivitas di luar sana. Ya, tidur atau istirahat. Masa karantina membuat kegiatan kita di luar rumah benar-benar sangat dibatasi. Otomatis kita memiliki lebih banyak waktu di rumah mulai pagi hingga malam. Siang hari setelah Anda menyelesaikan sebagian tanggung jawab di pagi harinya, bisa loh dimanfaatkan untuk sekejap merebahkan untuk kaum rebahan, tidur selama 30 menit hingga 1 jam. Itu udah cukup. Nah, itu dia tadi 15 tips yang mungkin kalian bisa coba di rumah, ya kan? Atau mungkin kalian ada tips-tips lain yang bisa kalian bagikan, atau kalian bisa klik komen di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.